Jadi Mas punya body fat berapa sih, Mas? Sekarang ini 5%. 5%? Body age-nya berapa kalau gitu? Ya lebih muda 10 tahun lah. Wow, olahraganya apa Mas ya hari-harinya? Saya 2 kali sehari saya olahraga. Dua-duanya weight training, Mas? Iya, dua-duanya weight training. Terus 1 kali session itu berapa jam? 40 menit kira-kira. 40 menit. Kadang-kadang kalau saya ada waktu bisa sampai 60 menit. Kesehatan orang Indonesia tidak baik-baik saja. Saya pribadi suka baca buku, suka baca berita tentang kesehatan. Makanya hari ini ketemu narasumber Mas Ade Rai yang luar biasa, sudah tahu pakarnya kesehatan. Dari zaman dulu udah tahun pas saya masih muda, saya juga tahu Mas Ade kan udah 20-30 tahun, 20 tahun ada kali ya paling sedikit ya. Iya. 20 tahun ya Mas ya? Iya, 30 tahun. 30 tahun, wow, oke. Mas Ade, video-video Anda itu kan populer banget di TikTok dan Reels ya. Banyak ngobrol tentang masa kesehatan. Dari hal-hal seperti bangun protein lah, sampai ya anything lah, itu begitu. Nah, bolehkah saya benar mengatakan bahwa keadaan kondisi kesehatan Indonesia dan juga bahkan luar negeri tidak baik-baik saja? Bisa bilang benar nggak sih? Sebenarnya bukan kondisinya yang tidak baik, tapi yang mungkin kurang lebih kepada pemahamannya. Pemahamannya aja. Iya. Okay. Jadi kalau kita berbicara kenapa menjadi sesuatu yang error atau sakit, karena error itu terjadi karena kesalahpahaman. Ada istilah yang mengatakan bahwa pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Okay. Nah, kita mengharapkan masyarakat untuk mau patuh, untuk mau punya pola hidup yang sehat, tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak punya pemahaman. Okay. Nah, pemahaman di sini salah satu yang paling ketara gitu ya Mbak ya, yaitu adalah ketika sehat itu tidak memiliki yang namanya sense of urgency karena tubuh manusia terlalu sempurna. Kita olahraga enggak, makan sembarangan juga, sebagian 2 dari 3 pria merokok, lalu anak muda sekarang konsumsi alkohol dan berlebihan, dan sampai hari ini hidup-hidup aja dan nggak kenapa-napa gitu. Okay. Tapi sakit itu kesehatan sama keuangan, keuangan memiliki penalti yang langsung nyata. Tapi kalau kesehatan, penaltinya di belakang. Makanya kenapa kita ada kecenderungan, tendensi untuk semena-mena terhadap kesehatan gitu. Itu bener banget ya. Saya kan punya putri paling besar 18 tahun. Dia di luar negeri. Saya suka kasih berita-berita nih, Mas. Contohnya jangan makan fast food dan lain sebagainya. Tapi bener ya, karena mereka masih muda, mereka merasa there's nothing wrong sama makan burger, makan McDonald, apa juga nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah, betul. That's true. Dan bahkan jadi kalau boleh nggak saya tanya begini, kan sekarang kan rokok contohnya nih suka dikasihkan apa tanda-tanda atau bahkan foto-foto mengerikan begitu kan. Berarti nggak efek dong sebetulnya? Saya nggak bisa bilang itu efek atau tidak, tapi hanya lebih kepada menyenangkan ketika kalau yang namanya sehat itu bersahabat dengan sebuah pertemanan hati daripada perlawanan hati. Nah, berbicara pemahaman, ketika ada nuansa berkorban di sana, badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. 95% orang yang diet itu gagal. Kenapa gagal? Karena perlawanan hati. Kenapa terjadi? Perlawanan hati? Ya, perlawanan hati artinya dia merasa berkorban. Dia bilang harusnya saya kan nggak perlu, saya terpaksa harus makan ini karena disuruh mama. Saya terpaksa harus melakukan ini karena disuruh papa, gitu. Jadi artinya seseorang mau satu harus dari diri sendiri menyadari baru bisa. Kalau disuruh paksa gitu malah nggak bisa kerja ya? Ya, bukan nggak bisa, bisa tentu. Cuma maksud saya hanya lebih kepada kalau kita berbicara idealnya, akan terjadi kalau seandainya memang badannya juga berkonspirasi bersama untuk mau menjalankan sesuatu. Makanya kenapa ada istilah disiplin, ku tahu yang ku mau gitu. Nah, jadi makanya kenapa saya katakan edukasi adalah amunisi daripada sebuah pemahaman. Makanya kenapa saya mengarahkannya lebih ke sana gitu. Kalau seandainya saya punya YouTube saya gitu, itu sebenarnya awalnya lebih kepada curhat saya karena saya merasa, terutama pada saat di musim infeksi, pada saat itu saya merasa kayak terjadi banyak kesalahpahaman di sana ketika kita sibuk mengagungkan kehebatan sebuah kesakitan tapi lupa mengagungkan kehebatan tubuh sendiri gitu. Nah, makanya kenapa curhatnya hanya lebih kepada ingin mengajak teman-teman untuk punya opsi cara pandang yang lebih menguatkan hati. Makanya kenapa saya bilang bahwa badan kita tuh ibarat seperti handphone. Atau ibarat seperti gadget yang sebenarnya sangat canggih tapi is a wasted gadget gitu, is a wasted talent gitu, karena kita nggak bisa mengoperasikannya dengan baik gitu. Masa tadi yang Mas bilang, saya mau agak naik ke sana ya Mas ya, bahwa
tadi kan Mas bilang harus banyak kasih pemahaman, edukatif dan lain sebagainya. Dan saatnya banyak sekali content creator, terutama dokter juga mulai kasih pemahaman ya, Mas ya. Tapi on the other hand nih Mas, banyak sekali klaim-klaim dari makanan, minuman dan lain sebagainya. Yang juga menurut saya sih agak membohongi masyarakat. Mengatakan contohnya nih paling gampang sekali, saya suka baca dan saya agak rasa frustrasi betulnya Mas. Dia bilang sehat tidak ada gulanya. Kalau saya suka sehat, biasanya kalau begitu saya suka baca ingredients listnya, nggak mau dibohongin begitu aja kan. Ternyata ada contohnya artificial sweeteners, ya kan? Atau mungkin orang merasa kayaknya madu pun juga sebetulnya sehat. Tapi kalau saya baca-baca ternyata semua itu udah namanya gula pada tubuh. Coba Mas bisa jelaskan nggak sih? Ya, jadi sekali lagi memang kalau saya melihat kebijakan kesehatan bisa kita dapatkan dari luar, bisa kita dapatkan dari dalam. Kalau kita dapatkan dari luar, sehat itu biasanya memang ada kecenderungan kita menjadi murid daripada sebuah reaksi. Ketika kita sakit, kita mencari sehatnya dari luar. Jadi kita butuh pertolongan dari luar. Nah, makanya kenapa di situlah ada yang namanya intervensi medis. Termasuk juga misalnya makanya di situ ada hadir dokter, ada rumah sakit, ada obat, ada operasi, ada reposisi, ada kemoterapi, ada apapun juga. Nah, tapi kembali lagi itu satu hal yang sebenarnya kita syukuri ketika kita memang ada urgensi pada saat dimana kita membutuhkan hal tersebut. Di satu sisi memang kalau berbicara kuratif, memang tantangannya cuma satu. Ada nuansa ketergantungan di sana satu, dan yang kedua mungkin ada dampak samping side effect. Nah, kebalikannya kalau kita berbicara menjadi murid daripada sebuah antisipasi, kita preventif atau promotif ya namanya mungkin. Nah, pada saat itu sebenarnya yang terjadi warisannya adalah kemandirian, gitu, mudah dan murah selagi masih kita miliki, menjadi mahal dan susah pada saat dia pergi dari kita. Nah, jadi kalau menurut saya cuma melihat adalah bahwa tergantung daripada mentalitas kita semua. Kita selalu beranggapan adalah bahwa sehat itu harus dicari di luar. Makanya kenapa kita bilang ada gak kalau istilahnya saya katakan mungkin mentalitas harta karun lah gitu. Jadi udah saya nggak perlu ngapa-ngapain, tapi nanti di sana akan ada harta karun yang nanti saya akan bisa cari, yang akan menolong saya sebagai satria peningit itu gitu. Nah, kecenderungan orang dalam pendekatan kesehatan itu seperti itu, makanya kenapa dia berharap suatu saat nanti we can get the ultimate supplements, we can get the ultimate medicine, we can get the ultimate technology apa yang bisa menolong kita. Itu sah-sah aja nggak apa-apa, tapi balik lagi seperti saya katakan tadi, nanti ketika dianya nanti akhirnya komplain dengan apa yang ada, nah itu yang saya katakan. Sebenarnya salahnya dari kita sendiri. Kenapa kita rely on terhadap itu, tadi gitu. Betul. Jadi benar nggak tadi kata saya, statement saya, bahwa banyak sekali makanan-makanan, minum-minuman yang dikemas kesannya sehat, tapi tidak sehat. Iya, karena kalau itu kan lebih kepada kayak ada pertimbangan ekonomi di sana gitu. Karena pada saat dimana memang segala sesuatu yang sehat, kadang-kadang memang requirement-nya itu memang kadang-kadang biayanya jadi lebih besar, lebih tinggi. Jadi akhirnya bagaimana mensiasati dengan tetap bisa menjual dengan biaya yang lebih kecil, tapi ada nuansa sehat di sana. Mas, tapi emang nggak frustrasi melihat kayak begitu banyak overclaim daripada makanan yang sehat, actually is not? Apa yang kita fokuskan kan di sana tenaga kita tersalurkan kan. Jadi kalau buat saya pribadi kadang-kadang tantangannya dengan kebenaran dan kebaikan itu tuh kadang-kadang sering tidak beriringan. Nah, kalau berbicara saya mau membuat diri saya sehat didominasi oleh parasympathetic nervous system, relax respon, akhirnya saya mengaktifasi yang namanya rest and digest di badan saya, fit and breathe, tumbuh dan berkembang. Tapi kalau seandainya saya berfokus kepada segala sesuatu di luar sebagai sebuah ancaman, memang saya akan memegang kebenaran itu. Tapi saya tidak melakukan kebaikan kepada diri saya karena saya mengaktifasi fight or flight atau yang namanya sympathetic nervous system sebagai pandu saya terus-menerus. Kalau saya by design stres itu dengan cara olahraga, dengan cara ini, atau mungkin pada saat kita belajar, nggak dibawa ke hati, nggak diambil ke hati, nggak apa-apa, gitu. Tapi problemnya adalah kita jadi kesel kan dengan itu. Nah, ketika kita kesel, kita dapatkan kebenaran. Tapi kebenaran itu problemnya adalah kita menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam kesehatan. Itu yang terjadi dengan masyarakat di Indonesia. Menarik sekali sih. Saya kan baca nih ya, saya pengen tahu kepakaran dan opini Mas Ade. Saya baca-baca beberapa buku dan menunjukkan bahwa sebetulnya banyak penyakit yang kita alami hari manusia itu penyebabnya adalah peradangan, inflammation. Dan actually the number one cause
penyebabnya adalah karena gula. Tadi saya katakan insulin spike, high glycemic index dan lain sebagainya. Mas bisa jelaskan sedikit nggak tentang hal ini? Apakah benar ataukah itu tadi saya baca salah atau bagaimana? Iya, benar sih Mbak. Tapi memang sekali lagi 90% penyakit profil itu disebabkan karena ulah perilaku kita. Nah, ulah perilaku kita bisa banyak hal. Ulah perilaku dalam hal gerak nafas dan pikiran, ulah perilaku dalam hal gerak badan. Kebanyakan kita sedentary kan, kebanyakan ya tidak aktif bergerak. Dan yang salah satu tadi kalau kita berbicara gerak makan, memang kalau ada dari makronutrisi ada karbohidrat, protein, lemak, kita memang terpapar paling banyak dengan karbo. Dan ketika karbo kita masukkan ke dalam mulut kita, otomatis yang terjadi adalah terjadinya yang namanya kenaikan gula di dalam darah kita. Gula di dalam darah kita ketika naik, badan kita membuat kecerdasan sendiri. Dalam hal ini si pankreas melalui beta selnya mengirim hormon namanya insulin kan, untuk menurunkan gula darah karena itu sesuatu yang berbahaya ketika terjadinya gula yang terlalu tinggi karena bahaya terhadap sistem syaraf. Nah, badan punya kecerdasan sendiri untuk menurunkan gula. Siapa yang menurunkan gula darah di badan kita? Yaitu ada yang disebut yang namanya hormonnya insulin gitu. Nah, uniknya teman-teman sekalian, mungkin kita kalau mau coba buat satu investigasi, kalau saya makan karbo berarti kan saya mengundang pankreas untuk mengirim insulin. Anggap insulin itu sebagai Grab, Gojek atau si transporternya, maka artinya kita akan bisa lihat si Grab dan si Gojek ini dia destinasinya terakhirnya kemana? Problemnya kan adalah terakhirnya adalah ke sel lemak, kan seperti itu. Terlepas daripada dia mampir dulu ke hati dan otot sebagai molekul yang dikenal dengan namanya glikogen sebagai tempat penampungan gula. Problemnya adalah kita nggak pernah latihan beban. Padahal otot rangka kita is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula. Nah, tapi kita nggak pernah latihan beban karena mayoritas kita kalau ditanya misalnya sebutkan 5 jenis olahraga yang paling populer di Indonesia, semuanya kardio, nggak pernah latihan beban gitu. Nah, jadi kesalahpahamannya di sana. Nah, pada saat tidak melakukan itu, otomatis si gula yang kelebihan itu akhirnya terpaksa harus disimpan di sel lemak atau di tempat-tempat yang tidak diperuntukkan untuk lemak. Makanya kenapa ada visceral fat atau ectopic fat. Jadi fatty liver juga ya? Ya, jadi kayak fatty liver itu masuk ke dalam yang namanya visceral fat. Artinya dia nggak didesain untuk ada di sana, tapi terpaksa ada di sana. Nah, poin dari cerita ini adalah kehadiran insulin yang terus-menerus, itu yang disebut namanya productionnya hyperinsulinemia, akhirnya menyebabkan terjadinya dia datang terus ke sel untuk dimasukkan terus gitu. Nah, selnya muak. Makanya terjadi sel menolak, makanya terjadi yang namanya resistensi insulin. Nah, akhirnya resistensi insulin yang disalahkan adalah apa? Karena yang disalahkan adalah gula yang berlebihan gitu. Nah, kita jump to conclusion untuk bilang bahwa penjahatnya adalah gula. Penjahatnya adalah ini. Tapi pertanyaannya saya katakan, kalau kita lihat kayak branded stuff di Indonesia kan banyak gitu. Kalau kita miskin, kita menyalahkan mereka enggak? Kenapa kita nggak menyalahkan mereka? Karena kita tahu bahwa tergantung daripada toleransi saya terhadap belanja, itu yang akan menentukan daripada nasib kita. Nah, makanya apakah saya punya toleransi terhadap glukos? Sehingga saya jadi bisa menikmati itu semua gitu. Problemnya adalah kita tidak punya toleransi itu, sehingga akhirnya kita senang. Makanya kenapa kita paling suka yang namanya mentalitas kambing hitam. Apa yang salah? Nanti yang salah itu. Nanti dari kesalahan itu nanti kita akan buat aturan yang bikin seolah-olah bahwa kesalahan itu. Padahal balik-balik lagi kalau kita buat satu investigasi, hampir semua kesalahan kita dalam hal kesehatan adalah karena kembali lagi ke ilmu pelajaran. Ada istilah namanya level 1 sampai level 7. Dari duka menuju suka. Dari sakit menuju sehat. Level 1 itu yang disebut dengan namanya ignorance, cuek. Gara-gara ignorance dan cuek, karena kita semena-mena dan kita pikir kita nggak perlu, makanya terjadi error. Error pasti terjadi karena ignorance. Itu level 2? Level 2. Nah, dari error, makanya terjadilah sakit atau duka, atau sedih itu sendiri, salah paham itu. Nah, ketika duka, makanya masuklah ke level bingung untuk mencari ilmu pengetahuan untuk mengatasi kebingungan itu yang namanya indirect knowledge. Nomor 4, nomor 5, akhirnya kita menemukanlah si knowledge itu dan kita aplikasikan pada saat itu. Di nomor 6 terjadi yang error being removed, dan yang ketujuh terjadilah si suka atau sehat itu sendiri. Nah, problemnya kita adalah kita selalu ada di level itu. Jadi makanya ketika kita bilang saya cuek terhadap kesehatan saya dan saya tidak mau belajar,
Karena memang sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, gitu. Benar-benar. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Dan duka itu baru mulai Iya, nah jadi baru itu, jadi terakhirnya error, belum sakit tuh anak muda kan, tapi semakin usia semakin meningkat, nanti pada saat itu terjadilah terjadilah konsekuensi dari akumulasi investasi perilaku dia. Tapi yang disalahin kan umurnya. Iya. Padahal umur kronologis kan ya memang tambah lama tambah tua. Tapi ada yang namanya umur biologis dan psikologis yang kita bisa reverse. Tapi karena mereka semua ini cuek, jadi akhirnya mereka mengalami hal tersebut. Nah, jadi makanya hal itu yang menurut saya yang harusnya menjadi atensi ketimbang daripada kita sibuk menjadi murid daripada reaksi mengatasi ujung permasalahan kesehatan di Indonesia. Padahal sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah akar permasalahannya. Kemarin kan ada berita bahwa pemerintah mungkin mau mengeluarkan kayak labeling seperti di Singapura, di Eropa, atau makanan yang dibilang A, B, C, D, misalnya A paling sehat dan E paling nggak sehat begitu kan. Saya sendiri ada satu pesimisme karena menurut saya pemerintah pun belum tahu nih informasinya ya A sama itu bagaimana. Menurut saya itu ya. Kalau Mas Adi sendiri bagaimana? Kalau saya sebenarnya saya sih terbuka aja dengan apapun juga kayak keinginan itikat daripada pemerintah untuk misalnya saya mau mengadakan ini, saya mau mengadakan itu dan sebagainya. Kalau saya rasa apa yang baik kan kenapa nggak didukung silahkan. Tapi memang kalau kita berbicara ketajamannya nanti kita baru ngobrol kita bilang oh mungkin ini nggak kurang tajam, mungkin ini agak lebih tumpul dan sebagainya. Tapi secara umum balik lagi seperti saya katakan tadi, yang paling utama sebenarnya adalah mengedukasi masyarakat untuk punya sebuah pemahaman. Ketika pemahaman kita akan keimanan yang begitu tinggi, masyarakat di Indonesia, kaum muslimin dan muslimah, dia nggak pernah boleh bisa bilang kepada dirinya bahwa dia tidak disiplin karena hampir semua kaum muslimin dan muslimah itu, dia sholat 5 waktu dan tepat waktu. Itu membutuhkan satu mentalitas yang seperti apa bisa melakukan hal itu dan bisa bangun pagi untuk sholat subuh. Itu luar biasa sekali. Jadi maksud saya, kita itu punya modalitas untuk bisa menggunakan disiplin itu untuk kita aplikasikan ke area kehidupan yang lain. Tapi masalahnya, kecerdasan kita akan keimanan tinggi, kecerdasan kita akan keimanan jongkok, kan itu problemnya. Ya, itu yang tadi saya mau tanya. Jadi saya merasa ya kan, kalau saya kan ada itu, Mas ada komunitas wellness and health. Masih kecil sih, nggak tahu besar angkanya. Cuma saya suka share di sana tanda dan sebagainya. Dan saya perhatiin itu ya masalah kita di masalah aware-nya itu ya. Kadang-kadang mereka tuh pengen coba. Cuma saya merasa kayak mereka mengerti atau mungkin karena terlalu banyak literasi yang selama ini quote unquote kayak membohongkan karena marketing gimmicknya. Contohnya kayak jus buah. Saya tahu itu jus buah itu sebetulnya tidak sehat untuk diminum. Terutama kalau jus buah dari paketin itu pasti banyak gula-gula dan lain sebagainya. Contohnya itu jus buah salah satu halnya, ya kan? Satu hal lagi contohnya tadi saya bilang gula, terus artificial sweetener, bahkan oat milk juga itu kita tahu kalau bisa beli yang jadi ya, bukan kita bikin di rumah gitu ya. Itu betul tidak sehat. Bahkan kayak jus slices yang jadi pun juga betul makanan proses. Benar ya Mas ya? Maksudnya begitu kan? Ya. Silakan coba. Apa saya terlalu ya, nggak apa-apa. Memang akhirnya itu menjadi sebuah pemaknaan yang melemahkan hati. Maksudnya itu gitu. Tapi kembali lagi kalau saya melihat adalah lebih kepada akar permasalahannya. Akar permasalahannya itu adalah apa gitu. Nah, makanya kenapa saya kayak mengajarkan kepada orang untuk hal yang sederhana kayak contohnya misalnya dalam hal olahraga kita the most important muscle in our body adalah cardiac muscle. Makanya kenapa kita cardio exercise itu bagus sekali. Dan uniknya sehari-hari kita terpapar dengan kardio sebenarnya itu yang disebut namanya non-exercise activity thermogenesis. Jadi bukan olahraga, tapi kita seolah-olah kayak berolahraga karena kita membakar banyak kalori. Nah itu kita kayak dapatkan kayak naik tangga, jalan. Iya, apalagi kalau Mbak Grace sama saya kita sering traveling itu ditaruhnya di gate 28 di Terminal 3. Iya, benar-benar. Ya kan, kalau kita mau tidak memanfaatkan si baginya itu kan bukankah menyenangkan setiap hari saya ngangkat ransel sambil jalan bolak-balik gitu ya. Itu kan sesuatu, belum lagi udah jalan ke 28 ternyata mohon maaf salah kita pindah ke gate 14 gitu kan. Ya udah dapat lagi gitu ya. Nah, jadi satu, kardio itu sesuatu yang baik. Kedua, kita harus juga memprioritaskan yang namanya resistance training atau weight training. Alasannya kenapa? Yang mungkin
orang udah bosan saya cerita soal ini, tapi saya membuat sebuah penyederhanaan, Mbak, dengan mengatakan kalau membayangkan tubuh kita adalah sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham. Nah, dari 5 pemegang saham itu ada pembuluh darah, ada organ tubuh kita, jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Ada tulang yang harus kuat, ada otot yang harus kencang, dan harus ada lemak yang harus nggak terlalu tinggi lah intinya. Kalau bisa rendah ya bagus. Nah, uniknya si otot ketika dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Nah, jadi artinya pemegang saham nomor 4 mempengaruhi pemegang saham nomor 3. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau seandainya otot yang kencang mempengaruhi kekuatan tulang, berarti sebaliknya otot yang lemah akan mempengaruhi kelemahan tulang. Nah, makanya kenapa otot yang hilang itu disebut namanya sarkopenia, menyebabkan terjadinya osteopenia. Osteopenia menyebabkan geraknya kurang, akhirnya menjadi obesitas. Makanya osteosarkopenia obesity di sini. Nah, cuma yang disalahin nanti obesitasnya sebagai penyebab, padahal obesitas adalah akibat. Cuma obesitas adalah memang representasi daripada klaim BPJS Kesehatan di sini, mulai dari tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan sebagainya. Nah, poin dari cerita ini saya cuma mengatakan, ada satu hal di sini yang kita lupa melihat, bahwa permasalahan obesity itu is all about under muscle. Nah, tapi masalahnya begitu kita mengasosiasikan otot, semua orang juga salah paham lagi. Aku ada kayak Mas Ade. Ya, apalagi sebagian saya tidak mau seperti Adera, kan gitu ya. Jadi salah lagi kan kayak gitu ya. Tapi poinnya adalah bukan itu gitu. Kita ingin menjaga supaya si komposisi tubuh itu tidak runtuh. Ketidakruntuhan komposisi tubuh dimaknai sebagai terjadinya proses penghambatan penuaan atau anti-aging. Kebalikannya, ada orang yang, kok cepet tua, dia apa? Bukan karena gimana-gimana, tapi terjadinya yang namanya keruntuhannya daripada si komposisi tubuh tadi. Ketika otot 1% hilang per tahunnya sejak umur 40 tahun, terjadi penurunan 3-5% kekuatan, 1-3% fungsi, 8-10% speed and explosiveness. Itu kan artinya kita bisa bilang semakin otot kita semakin kurang, berarti semuanya itu terjadi penurunan dan akhirnya berpengaruh nanti ke lemak, berpengaruh ke jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi nomor 2 adalah prioritas latihan beban. Nah, begitu kita berbicara makanan, kita berbicara ada 3 hal. Karbo terlalu banyak, makanya kita harus kontrol. Protein cenderung jarang atau kurang, makanya harus kita prioritaskan. Bukannya kita tinggikan, tapi kita prioritaskan. Dan yang terakhir yaitu adalah lemak, bukannya kita harus fobia terhadap lemak, tapi kita needs to selective when it comes to cari lemak. Karena ada yang lemak yang baik dan lemak yang tidak baik. Dan satu lagi, kalau proposal saya, karena kebetulan balik lagi masyarakat di Indonesia terpapar dengan yang namanya ibadah puasa di bulan Ramadan. Unik ketika hari ini, kalau kita tanya sama sebagian orang, dalam 24 jam, tidak makan kapan? Hanya pada saat tidur. Jadi hanya 6-8 jam tidak makan, sedangkan makannya itu 18 jam. Artinya kalau hari itu 24 jam, 70% hari kita pakai buat makan. Nah, jadi bisa bayangkan kalau seandainya dulu kita sakit gara-gara defisiensi karena kekurangan makan. Hari ini kita bisa melihat karena kebanyakan makan terrepresentasi daripada persentase jendela makan kita yang terlalu panjang. Makanya kenapa ketika kita propose puasa sebagai salah satu strategi, itu sebenarnya hanya ingin mengajak kepada teman-teman untuk melihat, yuk coba yuk. Kalau seandainya jendelanya kita bisa kurangi aja dengan cara yang sederhana. Step 1, 2 jam sebelum tidur, 2 jam setelah bangun tidur, kalau bisa jangan makan. Pada saat itulah tiba-tiba si angka 30% itu naik jadi 50% jendela tidak makan kita. Ketika kita mau naikin lagi ke 70%, cukup dengan 2 kalimat ini. Either skip breakfast atau skip dinner. Nah, pada saat itulah tiba-tiba langsung naik hari kita 70%, akhirnya menjadi tidak makan yang makannya ini. Jadi hanya baru step itu saja sebenarnya kita udah bisa lihat bahwa oh wow, ternyata semudah itu. By tipping first, kita jadi semangat untuk melakukan itu. Nah, setelah itu baru kayak saya katakan tadi, nanti setelah jendela bukanya, make sure kita nggak overkompensasi. Make sure ketika kamu makan karbo, kamu kontrol. Kalau bisa, do not eat naked carbs. Kalau bisa, carbs-nya last, bukan first. Kalau bisa, proteinnya diprioritaskan setiap harus ada, karena only protein yang merilis hormon kenyang. Gitu. Makanya. Jadi dengan seperti punya pemahaman itu, akhirnya orang punya satu kesadaran untuk akhirnya, oh ya, dia mendapatkan satu kebenaran baru. Makanya saya sering mengajarkan kepada orang ada 3 step untuk belajar.
Step pertama yaitu adalah dengar dan hafalkan. Step kedua, pahami. Step ketiga, nanti otomatis konsekuensinya akan jadi kebenaran baru. Saya kasih contoh yang paling gampang. Step pertama, dengar dan hafalkan. Mbak, olahraga ya? Iya, saya olahraga. Tahu nggak kalau cardio exercise, ini contoh paling gampang. Ya, ini cuma contoh gitu ya, tapi nggak perlu dilakukan atau apa, tapi cuma contoh. Mbak olahraga ya? Kalau Mbak olahraga, tahu nggak kalau 1 menit itu membakar berapa kalori? Oh, berapa kalori Mas Ade? 5 kalori. Berarti kalau 1 jam kita membakar olahraga berarti 300 kalori. 300 kalori berarti setara dengan kalau kita makan, kebetulan kebanyakan dari kita senang makannya mie instan. Mie instan adalah 300 kalori. Nah, berarti setiap kali kita makan mie instan, berarti kita ngutang 1 jam kan olahraga. Dan mie instan bukan satu-satunya makanan yang kita makan setiap hari. Tapi uniknya, latihan 1 jam itu, jangankan 1 kali sehari, mungkin hanya seminggu sekali gitu. Nah, tapi kita bisa lihat tuh di sana, oh oke, berarti saya ngerti. Kalau lari 300 kalori, masukin mie instan 300 kalori, berarti saya ngutang 1 jam. Saya senang yang jumbo, ngutang 2 jam. Misalnya, jadi 600 kalori. Sorry, tapi Mas, saya pernah baca, kan we know, nggak semua kalori itu created equal. Betul. Benar, Enggak, ya? saya cuma mau cerita di sini tuh hanya cuma mau logika kepada mereka di sini, yaitu adalah bahwa ketika mereka bilang saya makan 1 potong martabak manis setara dengan 300 kalori, berarti dia langsung membuat satu semacam logika di kepala dia untuk bilang bahwa kalau seandainya saya makan itu, berarti saya ngutangnya sejam. Saya makan yang potongan kedua, berarti saya ngutang 2 jam. Saya makan potongan 3, ngutang 3 jam. Masalahnya ketika dia makan setengah loyang, saya nggak tahu dia ngutangnya jadi berapa jam. Nah, itu makanya kenapa saya sering bercanda. Saya bilang, makanya dulu kamu kan six pack, akhirnya sekarang jadi six man, udah tahu penyebabnya. Karena kan perilaku itu. Nah, poin dari cerita ini adalah dia jadi paham. Jadi ngerti, nomor 1, dia hafalin dulu tadi, oh 300 angkanya. Sebagai dia hafalin aja. Nah, setelah itu dia jadi, oh iya benar juga ya. Kalau seandainya saya makan, padahal saya nggak ngitung loh. Makan martabak manis, main hitung aja. Bahkan waktu saya ketemu teman-teman, kadang-kadang, bro, itu tuh martabak manis kesukaan lo udah saya sediakan. Udah ayo makan. Kita main makan aja. Tapi ketika paham ini, akhirnya kita langsung bilang gini, iya. Ntar tiba-tiba ada sense of mau controlling sedikit. Ketika dia, akhirnya orang bilang, lo kok nggak dimakan? Nanti diambil loh mana? Nggak apa-apa, santai aja. Nah, di situ dia tidak punya keterpaksaan. Dia punya kayak semacam pemahaman yang lebih baik, karena dia tadi sudah ngafalin, dengerin, dan akhirnya memahami. Nah, ketika dia melakukan itulah terjadilah yang disebut dengan namanya, kok lo bisa nggak apa-apa sih? Martabak manis lo diambil sama orang-orang, biasanya lo kesel, marah gitu, kurang. Tapi kok sekarang santai? Karena saya sudah menemukan kebenaran baru. Nah, jadi poinnya di sini yaitu tadi gitu, bagaimana sebenarnya caranya kita sebisa mungkin, sebanyak mungkin untuk orang punya yang namanya kebenaran baru itu. Nah, pada saat itulah makanya kenapa akhirnya kesalahpahaman tadi itu juga bisa berkurang, karena dengan sendirinya. Karena kan balik lagi seperti saya katakan, kalau kita memaksakan sesuatu kepada orang, itu pasti selalu gagal. Nggak akan pernah bisa gitu. Tapi kita ajak dia untuk ikut di dalam sendal kita, dan nanti kita lihat aja gitu. Saya pernah baca memang benar bahwa fasting itu bahkan mengatakan, beberapa studi mengatakan bahwa bisa memperpanjang usia bahkan ya. They say reduce early death katanya begitu. Tapi juga sebenarnya lebih kepada kayak paparan terhadap toxicity ya otomatis jadi berkurang. Mungkin itu dimaknai jadi akhirnya jadi ya itu tadi. Iya, benar. Padahal dulu aneh ya, Mas ya. Saya pernah baca satu buku kesehatan loh. Dia bilang justru kita harus suka grazing. Kayak harus sering makan katanya. Sedikit tapi sering gitu. Tapi kalau saya baca-baca terakhir kayaknya itu that's not the right, because our body tadi kan Mas tentang pankreas. Jadi invite insulin jadi terus banyak. Pakai overwork banget kayak begitu. So I do fasting sudah haminnya. Tapi itu sebenarnya balik lagi kalau saya bilang, makanya kenapa ada istilah orang bilang there is no such thing as one size fits all program atau one size fits all recipe. Nah, jadi kalau seandainya ada orang bilang saya makan sedikit tapi sering gitu misalnya, nggak apa-apa dan bagus buat saya gitu. Kenapa? Karena komposisi tubuhnya dia memungkinkan untuk dia melakukan itu. Jadi kayak kalau berbicara orang yang punya financially lebih secure daripada yang financially insecure, kan itu cara lifestyle-nya berbeda sekali. Gitu. Nah, jadi saya pikir itu sebenarnya lebih kepada situasi itu gitu, ketimbang daripada yang saya katakan tadi kita lompat kepada satu konklusi bahwa ini salah, ini benar, ini salah, ini benar.
Contoh ada juga Mbak yang paling populer orang sering ngomong, 85% adalah nutrition, exercise only 20%. Kan orang sering ngomong gitu. Benar-benar. Tapi kalau kita buat investigasi, kenapa bisa ada orang berbicara seperti itu? Ketika kita overweight, kelebihan berat yang luar biasa, mungkin obesitas yang mungkin kadar lemaknya udah di atas 40% atau berapa persen. Ketika dia melakukan aktivitas olahraga, masalahnya secara visual tidak terjadi yang namanya progres yang signifikansi yang bisa kelihatan mata. Tapi ketika dia pay attention sama puasa, lalu dia kontrol karbo dan sebagainya, ternyata secara visual dia langsung melihat bahwa benar bermanfaat banget, langsung cepat turun. Jadi akhirnya dia lompatlah ke dalam satu konklusi, dia bilang exercise nggak penting. Yang penting adalah ngatur makan. Tapi sekarang kita lihat anak-anak atlet yang komposisi tubuhnya sangat ideal, dan ini apa? Tiap hari kerjanya cheating, makannya sembarangan, tapi perutnya six pack terus. Nah, terus ngomongnya apa? Dia bilang, 80% is exercise. Yang penting dia bilang, makan mah santai aja gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita petik daripada situasi itu? Ternyata, iya, it's not about dari siapa yang lebih mayoritas, tapi lebih kepada tergantung daripada masing-masing orang memiliki komposisi tubuh yang berbeda gitu. Okay. Tapi setelah mengatakan begitu, kan I would say banyakkan orang, ada orang biasa tidak akan latih seperti atlet. Ya, bukan. Benar, maksudnya kan? Kalau kita ngomongin tadi atlet itu lebih kepada maksudnya secara komposisi tubuh. Jadi ada orang komposisi tubuhnya kadang-kadang kan ada yang kurus. Terakhir-terakhir banyak banget yang bilang katanya ternyata manusia itu ada namanya fat gene. Apparently ada DNA yang membuat orang lebih easily gain weight daripada yang lain atau bakalkan dan lain sebagainya. I believe that's right. I think I have a fat gene. saya pernah obesitas soalnya Mas. Saya pernah 80 kilo lebih dan body fatnya juga tinggi dan lain sebagainya. Saya punya. Tapi saya boleh ini dulu ya kalau urusan boleh. boleh debat silakan, sedikit. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara genetics itu sebenarnya kalau boleh dibilang memang secara persentase itu sebenarnya sangat kecil sekali kalau kita ngomong penyebab kesakitan atau kegemukan atau apapun juga itu hampir sebagian besar perilaku. Tapi poin dari genes ini adalah kita nggak bisa salahkan. Mbak Grace punya genes seperti apa? Saya nggak tahu, saya cuma kidding gitu tadi. Ya, nggak, ini contohnya. Tapi secara umum maksudnya saya cuma mengatakan gini, membayangkan pistol. Di pistol itu kita setiap orang pasti punya peluru di dalamnya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Anggap aja kita bilang itu genes kita. Nah, tapi balik lagi, nasib daripada sebuah kesehatan itu bukan tergantung daripada si pelurunya yang kecil atau yang gede atau yang banyak atau yang sedikit. Tapi tergantung daripada perilaku siapa yang menarik pelatuk daripada si pistol itu. Nah, itu yang disebut dengan namanya perilaku kita. Nah, jadi maksud saya, memungkinkan nggak saya punya istilahnya cancer cell yang lebih banyak dibandingkan dengan orang lain, mungkin tumor cell atau apalagi yang lain-lainnya, iya, tapi balik lagi, it's not kayak gene-nya itu sendiri, tapi ekspresi daripada gene itu. Makanya kenapa ada istilah orang bilang is epigenetic control kan gitu. Jadi go beyond genetics artinya apa? Karena rely on environment. Environment itu maksudnya adalah perilaku kita. Gitu. Makanya kenapa menurut saya kalau boleh dibilang kayak pendekatan kesehatan saya maunya kalau bisa saya mencoba mencari ke dalam gitu. Kalau bisa didapat dari luar ya saya senang, nggak apa-apa. Tapi saya nggak akan protes untuk apa gitu. Tapi memang cenderung dari pengalaman saya mencari keluar, cenderung terjadi kekecewaan itu tadi yang Mbak bilang tadi, katakan kok kenapa gini, katanya gini, kok gitu, oh katanya ini gini, katanya gitu. Jadi akhirnya kita jadi terus habis di sana. Tapi ketika kita lari ke dalam, pada saat itulah sebenarnya kita akan bisa punya yang namanya, kalau kita bisa bilang, itu yang namanya asuransi personal gitu. Komersial membutuhkan uang, asuransi sosial membutuhkan gotong royong, asuransi personal, we take ownership kepada nasib kesehatan kita sendiri. Nah, itu yang menurut saya yang menjadi lebih menyenangkan gitu. Boleh juga dikatakan bahwa ada satu mitos bilang kalau kita berusia metabolisme kita berturun. Tapi saya baca tidak benar juga. Ya, itu kalau ada rumusnya, Mbak. Jadi kalau kita berbicara metabolisme, nanti kita bicara soal yang namanya basal metabolic rate. Nah, basal metabolic rate kita akan bisa lihat dari matematika aja. Yaitu adalah apa? Berat badan dikurangi berat lemak sama dengan lean body mass. Lean body mass dikalikan 22, ini rumus aja nih Mbak, anggap aja. Sama dengan BMR.
Nah, jadi kalau kita lihat BMR kita tinggi, dibilang itu metabolismenya cepat. Padahal karena muscle actually strong, lebih higher daripada body fat nih, benar ya? Betul. Nah, jadi ketika body fat kita naik dan muscle kita turun, kita akan bisa melihat angka BMR-nya itu akan ikut turun. Nah, tapi yang kita salahin kan berarti kan balik lagi umur. Iya. Padahal actually karena memang tadi Mas bilang, It's under muscle. Kita under muscle, especially get older, you lose the muscle. Tapi actually kita bisa memprevent itu dengan makan banyak protein dan juga angkat beban. Weight training ya, resistance training, benar ya? Bukan banyak protein, tapi prioritas protein. Iya, tapi kan kalau misalnya emang orang sekarang kan lebih kan, I would say protein is like lebih yang nggak banyak, maksudnya under consuming protein ya? Iya. Benar ya? Hampir rata-rata. Iya. Jadi kalau kayak case orang bilang protein toxicity itu sebenarnya agak sulit gitu. Kalau orang kebanyakan protein pasti bukan karena protein yang real food. Kebanyakan anak-anak protein kebanyakan gara-gara suplementasi. Iya. Nah, ini yang saya mau tanya nih Mas. Kalau protein shake itu jadi oke apa nggak oke? Sebenarnya oke, nggak ada masalah karena kan teknologi juga semakin baik. Jadi saya juga punya istilahnya apa ya namanya keikhlasan untuk bisa bilang bahwa melihat orang lain juga bisa maju kan, teknologi juga bisa maju, kenapa enggak kalau seandainya bisa ditolong dari luar gitu. Karena konsep daripada yang namanya nutraceutical, ini pharmaceutical, ini nutrisi bertemu jadi nutraceutical ini kan berusaha untuk yang buruknya daripada makanan alami itu dibuang, yang baiknya dipertahankan gitu. Tapi kalau bisa tidak terlalu terjadi keracunan yang terlalu besar. Kan kita punya kerelaan untuk kita terbuka aja, life is an adventure, ya udah nggak apa-apa, silahkan kita lihat teknologinya mau kemana. Teknologi bisa responsible, bisa irresponsible juga, nggak apa-apa. Cuma poin saya adalah memang dia menolong nggak? Iya, dari katanya kan suplemen, artinya tambahan. Kasih kita convenience nggak? Iya. Cuma problemnya adalah, kalau satu scoop ini setara dengan 10 putih telur 30 gram, saya kepengen otot saya biar lebih banyak ya, dan rasanya enak, ya udah saya 2 scoop aja. Nah, pas kelar 2 scoop, habis kelar minum sebelum latihan, kayaknya tapi saya mau lebih cepat lagi nih, jadi tambahin lagi 2 scoop lagi setelahnya. Habis itu sambil nonton Netflix, karena saya mau ototnya banyak, jadi saya tambahin lagi. Nah, yang dia tidak sadari adalah konversi dari suplementasi untuk kita masukkan ke dalam mulut kita nanti berubah menjadi jaringan, itu ternyata percepatannya berbeda dengan pada saat kita makan makanan sehari-hari gitu. Makanya kenapa alam tuh nggak pernah dikalahkan tuh di sana. Makanya kenapa saya bersyukur mengenal dunia binaraga. 90% bodybuilder give bodybuilding a bad name. 90%. Majority karena olahraganya visual, makanya kenapa egonya tinggi. Jadi otomatis orang terperangkap di dalam peran, lupa memahami substansi. Nah, jadi sibuk untuk mau gedein badan dengan tambah gede, tapi lupa substansinya. Padahal kan dulu bukannya mens sana in corpore sano, masculinity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Tapi instead kok malah cari ototnya sebanyak-banyaknya, tapi you seems like you look good, but you don't feel good. Kan harusnya nggak seperti itu. Itu apa? Karena tadi Mas bilang banyakan protein suplemen, steroid bukan performance enhancement drugs, makanya. Iya, jadi anabolic steroids, lalu juga yang lain-lain. Pokoknya di-ban, Mas. Kenapa? Itu nggak di-ban kalau di olahraga tersebut. Masalahnya industrinya tidak memban itu, dan itu juga sebenarnya kayak masyarakat di Indonesia pun juga sama gitu. Bayangin aja di market di online kan semua orang bisa beli juga. Dan itu yang sebenarnya harusnya jadi perhatian juga gitu. Tapi balik lagi, problemnya adalah kayak role models kita hari ini gitu. Semuanya terutama di dunia fitness itu majority are on drugs gitu. Dan bahkan akhirnya jadi salah lagi ketika kita nggak pakai, malah kita dianggap munafik dan sebagainya. Nah, tapi poin dari cerita ini saya cuma mengatakan adalah bahwa unik sih kalau saya ngelihat bodybuilding akhirnya menjadi dangerous sport, padahal waktu dulu saya bilang, bagi saya yang ada kebalikannya, bodybuilding do save my life gitu. Gara-gara bodybuilding akhirnya saya sampai hari ini sebagai seorang Manula Pratama, saya 55 tahun tapi masih diberikan kesempatan untuk bisa punya kemandirian akan sehat. It's because bodybuilding. Dan ketika saya take up bodybuilding, saya diperkenalkan dengan weight training since a long time ago. Saya diperkenalkan dengan priority protein a long time ago. Saya diperkenalkan dengan control carbs a long time ago. Saya diperkenalkan untuk tidak makan goreng-gorengan sembarangan since a long time ago. Makanya kenapa hari ini saya mendapatkan itu semua gitu. Nah, dan sekarang ternyata, apalagi sejak musim infeksi kemarin,
tiba-tiba orang-orang mendadak ngomonginnya sesuatu yang ibaratnya yang kayak saya omongin 25 tahun yang lalu, kan lucu jadi kayaknya. Perasaan dulu nggak ada yang ngomongin soal ini, tapi sekarang jadi pada ngomongin itu. Benar. Nah, tapi poin dari cerita ini saya cuma mengatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang baik dan kebetulan benar, ya nanti memang kebenaran itu akan hadir dengan sendirinya. Saya bersyukur itu. Bisa nggak dikonklusikan, bisa seseorang nih mau bentuk fisiknya seperti Mas Ade, oke? Dia nggak pakai protein suplemen ataupun yang lebih parah lagi tadi yang steroid kayak begitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Iya dong. Bisa. Oke, kalau gitu sekali. Mas tanya itu dong sedikit kasih gambaran dong. Setiap hari rata-rata Mas tuh makanannya kayak apa sih? Jam berapa mulai makannya apa? Olahraganya apa? Boleh nggak cerita? Kayak a day in the life. Iya. Saya nggak bilang bahwa ibaratnya orang untuk bisa jadi seperti saya, karena saya kan profesi saya. Iya, benar. Tapi poin saya cuma bilang bahwa setiap orang punya kesempatan untuk bisa punya komposisi tubuh yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, apa yang dia harus lakukan? Yang dia harus lakukan nomor satu seperti saya katakan tadi, dia jaga, cek yang namanya paparan toxicity. Makanya kenapa saya bilang nomor satu, puasa itu sesuatu yang menyenangkan. Karena puasa... Mas berapa puasanya berapa jam? Ya itu tadi, saya katakan tadi. Kalau kita puasa, saya bisa bilang misalnya, Mbak, saya puasa hari ini 16 jam, 18 jam. Oh, kemarin saya 24 Jadi jam atau 20 jam. Itu nggak penting. Tapi ada istilah yang mengatakan yang sebenarnya TRE atau TRF, Time Restricted Feeding atau Time Restricted Eating, based on kita sehari-hari. Mbak Grace kebetulan kemarin malam diajak sama teman-teman, kan mungkin ada acara, ada apa, ya otomatis kan kita menikmati kan makanan apa segala. Ya udah hari ini saya lebih lama aja puasanya, kan gitu aja. Jadi Mas gitu. kayak begitu sarannya ya? Iya, jadi seperti itu. Jadi, jadi itu. Kedua, pada saat di jendela makan, saya menerapkan hal tersebut, yaitu adalah kesatu, waktu saya bukanya udah pasti pakai protein dan lemak. Nggak pakai sayur dulu, Mas? Ya, misalnya sayur itu juga fibrous karbohidrat. Pokoknya buka dengan sesuatu yang tidak mengundang pankreas kita untuk merilis insulin. Jadi karena lonjakan gula darah akan menyebabkan terjadinya aktivasi tidak mengenal rasa kenyang sepanjang hari. Karena itu yang menyebabkan terjadinya roller coaster energi. Makanya kenapa memulai dengan yang berserat atau memulai dengan protein atau fats gitu. Boleh tahu Mas makan proteinnya apa contohnya? Telur. Ada berapa porsi dia? Ya telur aja sih. Kalau buka pertama paling enak telur, atau misalnya kadang-kadang saya ikan misalnya. Maksudnya satu tangkap gitu ya? Iya nggak apa-apa. Kalau ada istilah orang bilang katanya kalau mau tahu jumlah protein kita sehari, idealnya sebenarnya tiap kali makan setelah pak tangan kita aja tanpa jari. Itu sebenarnya kurang lebih. Itu cukup? Iya, kalau kita ngomong segitu lah. Jadi kalau ngomongin cukup itu sebenarnya 30 gram protein itu biasanya terjadi di kisaran kurang lebih 115 sampai 150 gram kalau kita ambilnya dari animal base misalnya. Jadi Mas makan protein banyakan, terus tadi ada fatsnya apa? Fatsnya Mas makan? Maksudnya fatnya itu adalah bagusnya daripada protein. Protein selalu mengandung lemak. Jadi kalau saya makan salmon di grill, saya nggak perlu masukin tambahin butter atau apa, meskipun butter juga baik, atau misalnya olive oil atau apa. Tapi bagi saya mau ngirit juga gitu. Kalau seandainya udah dapat lemak daripada si salmonnya, kenapa saya makan? Telur juga sama. Lemak udah dari kuning telurnya udah ada. Kenapa saya harus tambahin lagi butter lagi atau apa? Ya mungkin butter buat wangi, is okay. Tapi margarin dan fried oil saya udah pasti enggak. Terus olahraganya apa Mas ya hari-hari ini? Saya 2 kali sehari saya olahraga. Dua-duanya weight training Mas? Iya, dua-duanya weight training. Terus 1 kali session itu berapa jam? 40 menit kira-kira. Kadang-kadang kalau saya ada waktu bisa sampai 60 menit. Kalau nggak ada saya cuma nyolong aja. Jadi kayak saya nyolong mulai dari 20 menit sampai 40 menit saya bisa nyolong. Nyolongnya dengan cara apa? Hanya dengan sepasang dumbbell bisa. Kalau kebetulan saya bisa terpapar dengan fitness center bisa. Atau hanya dengan menggunakan tubuh saya sendiri aja, gitu, body weight, termasuk juga static kontraksi juga bisa. Bahkan kalau teman-teman tahu ada yang namanya grip strength buat grip itu juga bagus banget kalau kayak Mbak nggak ada kerjaan, habis makan bakso gini-gini aja gitu. Karena sekarang ini Mas, kalau saya makan biasanya saya squat 10 kali dulu. Bagus banget Mbak. Iya bagus banget. gitu. Jadi kan kalau bahasa sederhananya tuh kita bilang gini, permasalahan klaim BPJS Kesehatan adalah karena resistensi insulin. Kita iseng berhadiah dengan mengencangkan otot kita menjawab antidot daripada resistensi insulin, yaitu adalah sensitivitas insulin yang meningkat. Dengan cara apa? Reseptor insulin kita akan optimal ketika kita mengaktifasi yang namanya
glucose sponge di badan kita, yaitu adalah si otot. Dengan kita melatih kekuatan otot kita, 80% daripada gula yang berada di pembuluh darah kita itu ditarik oleh si otot. Makanya saya membuat penyederhanaan dengan bilang bahwa si otot bilang ke si pankreas, kamu nggak usah kirim insulin, udah saya aja yang tarik. That's good, okay. Jadi itu sesuatu yang menurut saya yang kadang-kadang orang suka lupa dengan hal itu. Setiap orang punya pendekatan masing-masing dan saya harus hargai itu. Tapi kalau orang tanya sama saya dari berbagai strategi yang saya lakukan, mulai dari kontrol karbo, prioritas protein, selektif terhadap lemak, puasa, istirahat yang cukup, kalau bisa tidak mengadopsi yang namanya ketakutan dan kecemasan, atau kita punya opsi cara pandang yang lebih menguatkan hati, pay attention sama nafas kita. Kalau seandainya saya ditodong di kepala saya, dan saya harus menjawab pertanyaan ilmu sehat itu hanya cuma dikasih waktu 3 detik, maka jawaban saya adalah latihan beban. Saya kan umurnya hampir 48. Iya. Udah masuk umur yang thank you. Masuk umur yang udah mau menopause nih, Mas. Saya belum menopause, cuma kan pasti ntar lagi masuk. Dan kita tahu bahwa menopause itu kan hormonal imbalance and all the other things, right? Kasih saya advice dong, Mas. Advice nomor 1, Mbak baca buku Christian Northrup, Power of Menopause. Artinya apa? Artinya nanti Mbak akan melihat ada yang namanya asosiasi yang menguatkan hati terhadap ketika kita memasuki masa menopause. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ada namanya rumus sehat, Mbak. Rumus sehat itu adalah yang disebut dengan namanya set point in our brain plus condition of living plus voluntary choices sama dengan adalah healthiness. Atau saya ganti healthiness menjadi happiness. Set point in our brain plus condition of living plus voluntary choices sama dengan happiness. Nah, set point in our brain, mindset kita, Mbak, cara pandang kita, berkontribusi itu 48% terhadap si kesehatan dan kebahagiaan. Voluntary choices, keputusan yang kita ambil secara sukarela hari ini, dia berkontribusi 40%. Jadi kita nggak ngomongin condition of living kita, masa bodoh mau kita bilang, saya udah mau menopause, saya jarang olahraga, saya masih merokok, saya masih suka minum, apapun it doesn't matter. Atau kebalikannya orang bilang, saya belum punya posesi, saya belum punya prestasi, saya belum punya reputasi. Nggak penting. Tapi kita semua punya kesempatan untuk bisa bahagia. Kita punya kesempatan untuk bisa sehat dengan cara apa? Pertama, nomor 1, change the way we look at things, and the things we look at will change. Nah, jadi itu makanya kenapa tadi saya bilang, saya perjalanannya bukan dari gendut ke kurus, bukan dari lemah ke kuat. Perjalanan dalam ilmu kesehatan cuma sederhana, from ignorance to knowledge. Nah, itu yang akan berkontribusi 48% terhadap kesehatan kita. Makanya saya bilang, pemahaman yang dikuatkan. Ketika kita punya asosiasi tua yang menguatkan hati, maka awet muda yang menjadi konsekuensinya. Ketika kita mengasosiasikan tua sebagai pelemahan hati, waduh, udah tua, cantik saya udah tambah kurang, nanti kekenyalan kulit saya kurang, dan nanti saya udah mulai pikun, nanti tulang saya ini apa. Pada saat itu kita tidak menyambut tua. Tua kita anggap sebagai sesuatu yang menakutkan karena kita, waduh, bentar lagi saya ke sana. Tapi ketika kita bilang tua, kita menjadi lebih mapan, menjadi lebih sabar, menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih berpengalaman, menjadi lebih apapun juga. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang tadi power of menopause. Apa kelebihannya daripada itu dari wanita untuk bisa? Karena itu something yang natural, alami. Makanya kenapa saya bilang, saya nggak takut tua, nggak ada masalah. We can aging gracefully, kan, nggak ada masalah. Tapi yang penting kita balikan lagi dengan pay attention terhadap perilaku kita. Ini power menopause ya, Mas ya? Power of Menopause buku judulnya. Ya banyak sih bukunya. Karena dia memang specialized on, Dr. Christian Northrup specialized on bicara mental wanita yang ya karena dia relate-nya ke dia kan. Karena dia kan juga. Dia laki atau perempuan ya autornya? Perempuan. Autornya perempuan. Ya, Christian. Bukan Christian, tapi Christian Northrup, Dr. Christian Northrup kan dia kan pada saat dia menopause, ditinggal suami, terus dia, jadi pengalaman dia itu jadi satu pengalaman yang baik yang akhirnya bisa dipelajari oleh, makanya dia punya komunitas ibu-ibu yang hebat-hebat semua gara-gara dia melihat cara pandang menjadi tua itu sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang nggak kenapa-napa gitu. Tapi kita semua kan karena takutan langsung. Iya, karena kita kan istilahnya attach dengan fisikalitas kita. Buat tanya nggak sih Mas pribadi ini Mas, jadi Mas punya body fat apa sih Mas? Sekarang ini 5%. 5%? Kalau sekarang ya maksudnya. Loh, dulu lebih kecil lagi? Nggak, bukan sama maksudnya. Cuma, jadi dulu waktu saya juara dunia umur 26 tahun,
Tinggi saya 183, berat saya 87 kg dengan body fat 5%. Wow. Nah, hari ini usia saya 55 tahun, berarti itu udah kurang lebih hampir 30 tahun kemudian. Ya, betul ya. 30 tahun kemudian, tinggi saya tetap sama 183, berat saya 80 dari 87, sekarang 86 lah, beda cuma 1 kilo. Iya, kurang lebih sama sih sebenarnya, 85, 86. Kadar lemak saya 5% juga. Wow. Jadi, saya punya cita-cita tinggi terhadap yang namanya kesehatan. Iya. Jadi ada istilah yang mengatakan, bahaya terbesar bukan ketika kita punya cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya, tapi bahaya terbesar adalah ketika kita punya cita-cita yang rendah. Itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Nah, saya kebetulan berbeda dengan masyarakat di Indonesia di mana cita-cita kesehatannya mereka rendah. Saya udah retired di bodybuilding. Bertanding, saya udah retired itu 24 tahun yang lalu. Pertandingan saya kejuaraan dunia itu di New York sama di California itu tahun 2000. 24 tahun yang lalu. Tapi pertanyaannya, sejak itu terus saya ngapain? Saya tidak bertanding. Tapi pertanyaannya, apakah saya masih latihan? 2 kali sehari saya latihan dan nggak pernah berhenti sampai hari ini. Makanya kenapa saya mempertahankan komposisi itu. Cuma bedanya saya sekarang lebih tua dan lebih banyak dosanya mungkin ya kali. Jadi ya menua aja gitu. Bentuknya bisa versinya berbeda, tapi secara komposisi tetap sama. Nah, jadi maksud saya cuma mengatakan adalah bahwa kesehatan atau kesakitan itu bukan sebuah kepastian. Kematian itu sebuah kepastian gitu. Tapi kalau seandainya saya punya cita-cita dalam hati, punya itikat itu hasrat tanpa pamrih. Jadi kalau besok saya harus sakit, saya akan ikhlaskan. Kalau seandainya besok ternyata jadi tambah gemuk atau apa, nggak apa-apa. Cuma maksud saya adalah saya punya itikat itu dan saya akan lakukan, saya jadikan badan saya sebagai laboratorium saya sendiri. Studi dan yang namanya jurnal itu datang dan pergi. Tapi ketika si tikus itu adalah badan saya sendiri yang setiap hari saya jadikan laboratorium untuk saya kelola, saya bisa belajar terus sendiri gitu. Dan menurut saya ternyata yang namanya fitness and bodybuilding, kalau saya pribadi saya bilang it's not a rocket science. Cuma hari ini orang karena self-importantnya tinggi, dia meng-create itu seolah-olah itu susah. Jadi kayaknya, wah ini bahaya, ini gini nggak bagus, ini gini. Bahkan latihan aja, kayak saya waktu itu saya latihan, saya kan ngerasain sendiri, saya latihan ini apa. Wah itu salah, itu harusnya full range of motion, itu nggak boleh partial range-nya. Nanti terakhir tiba-tiba jurnalnya dari yang ngomongnya apa dulu, sekarang tiba-tiba katanya the smartest muscle building technique ever, yaitu adalah apa? Is a long length partials. Jadi dibalikin lagi yang tadi semua saya dicela kira-kira 3 bulan yang lalu gara-gara saya ngangkatnya nggak full gitu, misalnya ngangkatnya nggak sampai full. Nah sekarang saya dipuji gara-gara dianggap tuh kan bener apa dibilangkan ini apa gitu. Emang itu ya Mas ya, kalau kita baca jurnal berita-berita ini ya suka membingungkan dan kadang malah bikin stres gitu loh. Mas bilang loh, kalau kemarin teman saya bilangin, katanya baca berita salmon itu sekarang banyak antibiotiknya loh, gini-gini harus gini. Iya. Saya bilang dia datang dan pergi. Saya bilang, kita mau gimana hidup manusia satupun yang 0% tidak ada mikroplastik itu kayaknya tidak mungkin bisa. Ya, kita try our best benar kan ya Mas ya. Betul. Jadi kalau kayak dulu misalnya kita hidup di zaman perang kan Mbak berarti harus beradaptasi dengan kondisi peperangan tersebut di mana kita tidak punya kebebasan akan kemerdekaan misalnya. Benar. Nah, kita hari ini, kita terpapar dengan berbagai toxicity. Heavy metal, polutan, dari fooding, dari radiasi, kalau kita ngomong energetik kan. IMF ya. Iya, lalu juga dari, kalau kita ngomongin lagi dari opportunistik yang sekarang misalnya kayak virus, bakteri, dan sebagainya. Jadi mengambil, jadi toxicity secara opportunistik. Makanya kenapa saya katakan tadi, kalau toxicity secara opportunistik artinya dia mengambil kesempatan kepada tubuh yang lemah. Oh berarti saya tubuhnya nggak boleh lemah supaya biar nggak diambil kesempatannya. Oh berarti kalau seandainya fooding berarti permasalahannya adalah kebanyakan mulai dari ya tadi ya kan bisa GMO, pesticide apa. Ya mungkin kita bilang, oh yaudah saya coba yang alami aja. Tapi kalau seandainya, apakah saya terpaksa terpapar ketika saya di restoran? Ya iya. Makanya, apakah saya terpapar pada saat saya sama teman-teman saya? Ya iya. Oh jadi aneh juga sendirian terus di rumah. Iya, nggak apa-apa gitu. Nah dan saya selalu merasa adalah, ada istilah yang mengatakan hati yang gembira itu menyembuhkan gitu. Saya makanya kenapa membuat definisi sendiri dengan mengatakan bahwa sehat itu bersahabat dengan pertemanan hati. Sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Jadi,
memerangi kedamaian itu menurut saya salah. Karena di dalam sebuah damai nggak ada perang, gitu. Benar. Nah, kita memerangi kesehatan dengan nyalahin ini, nyalahin itu, harusnya gini, harusnya gitu. Menurut saya, ya silahkan aja. Dia akan menang dalam perdebatan itu, karena dia merasa benar. Tapi kan terakhirnya saya lihat kok dianya yang cepat tua, gitu ya kan. Dianya sakit-sakitan, ya kan. Jadi kalau buat saya nggak apa-apa, gitu. Karena kalau menurut saya sebenarnya, sehat itu tidak butuh motivasi kalau menurut saya. Jadi ada istilah yang mengatakan, tidak ada orang kaya ngotot kepada orang yang miskin betapa nikmatnya punya uang banyak. Jadi tidak ada orang yang kaya akan sehat. Ngotot kepada orang yang miskin akan sehat betapa nikmatnya jauh dari sakit. Tapi uniknya, karena kecerdasan kita akan kesehatan yang rendah, ketika kita sehat, kita disuruh diajak-ajak sama orang, ayo dong, tolong dong, bilangin dong teman saya, tolong bilangin dong anak saya, tolong dong bilangin ibu saya, ayo dong bilangin dong biar dia ini apa. Saya dalam hati, kalau dalam dunia keuangan, kayaknya orang yang miskin yang malah kepengen belajar sama orang kaya. Kalau bisa, tolong kenalin dong, saya kepengen tahu bisnisnya dia sukses, ajarin saya gitu. Tapi kalau ini kebalikan, kita yang harus jadi ngamen, harus ngomongin. Menurut saya tidak mau melakukan hal itu gitu. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Dan kita harus hidup dengan, we have to live with our own consequences kan, gitu. Our own choice, jadi konsekuensinya kita yang harus tanggung. Ya, makanya saya bilang, 90% bodybuilders, teman-teman saya are on drugs, pakai anabolic steroids dan sebagainya. Saya sekarang udah nggak mau lagi bilang untuk jangan ini apa. Saya cuma mau ngasih tahu aja bahwa ibaratnya teacher won't appear when the student not ready. Artinya pembelajaran dalam hidup kita tidak akan pernah hadir selama kita belum siap belajar. Mau sehebat apapun pembelajaran atau guru itu. Jadi saya pikir ya kita take it easy aja, Mbak. Mas, berapa body age-nya? Kenapa? Body age-nya berapa kalau gitu? Body age-nya berapa? Masih muda banget pas ini nih. Ya lebih muda 10 tahun lah. Wow. So if you're already 56 ya? Ya 55. 55 berarti 45. Ya saya 44 sih body age-nya. Tapi itu body organ, Mbak. Nah uniknya kalau kita belajar yang cDNA itu, nah kalau body organ itu juga sebenarnya bisa dirubah. Artinya kita rubah perilaku kita nanti mulai hari ini. Jadi voluntary choices, keputusan yang kita ambil hari ini, contribute 40%. Artinya saya punya kesempatan 40% untuk memperbaiki, untuk jadi lebih baik lagi. Atau malah saya bangga, lihat nih saya tuh lebih muda. Habis itu kan nyantai-nyantai. Taunya tiba-tiba naik lagi dianya. Nah begitu pun juga dengan usia sel kita. Nah, kalau usia sel lebih lagi, begitu dites kita lagi stres, ya udah langsung naik. Kayak telomeres, apa segala. Nggak tahu ya, mungkin saya punya hasil body age lebih tua dari umur Mas yang sebenarnya. Nakut sekali, 5%, that's amazing. 5% for me. Saya percaya tadi saya kan dulu pernah tidak sehat. Actually, my whole life I nggak pernah sehat intinya begitu. Selalu overweight dan obesitas. Terus pas itu pas mulai fasting and lebih mengerti, meng-aware itu kan turun pastinya kan lebih sehat. Body fat saya paling rendah pun aja nggak pernah bisa 5%. Karena emang saya perempuan juga lebih tinggi biasanya. Oh iya, enggak. Iya. 5% juga sebenarnya kalau boleh dibilang karena saya kebetulan karena Iya, karena saya binaraga aktif dan kebetulan memang saya ada kebutuhan untuk itu. Tapi kalau 5% is that crazy. Berarti itu kalau dipegang nggak bisa even ada itu sama sekali loh. Iya, enggak. Crazy, right? Iya. Tapi kurang lebih saya sebenarnya di kisaran 5-10%. Nah, itu saya di rata-rata di situ. Cuma karena kebetulan kayak sekarang sini, belakangan saya ada banyak kegiatan yang require saya untuk perform gitu. Makanya kenapa jadi saya turunkan. Tapi saya average di 7-9% tuh di situ. Tapi pasti masih di 10. Tapi kalau wanita menurut saya, karena ada kebutuhan, apalagi wanita yang masih datang bulan dan sebagainya itu memang ada kebutuhan, apalagi ketika menjelang yang namanya datang bulan, badan wanita kan dijajah oleh 3 hormon. Pria dijajah oleh 1 hormon. Siklusnya 1 kali 24 jam. Wanita siklusnya 30 hari. Jadi terjadi yang namanya naik dan turun. Dan ketika si progesteron yang lebih dominan, itu kan kondisi di mana badannya justru berkonspirasi untuk making fats. Karena dia mau mempersiapkan karena akan terjadi maraton 9 bulan kehamilan. Nah, jadi makanya kenapa sebenarnya wanita di 15-20% itu udah sehat sekali. Right now saya masih higher than that number. Saya pernah di sana pas saya dulu yang pas minimal saya udah naik berat badan gara-gara pandemi kemarin itu. Now it's higher than that. So I'm trying. Wanita udah lewat dari ke di bawah 13%, 12% udah langsung udah nggak, maksudnya secara otomatis secara
cycle-nya itu agak sedikit bisa memang memang terganggu. gitu ya. Oh, iya, iya. Ya, bukan artinya saya bilang terganggu itu baik atau buruk Ya, ngerti, gitu, tapi bukan. pokoknya nggak Hanya cuma regular jadi gitu. nggak regular Ngerti, aja. ngerti. Betul. Mas, thank you so much. Ini ternyata udah 1 jam kita ngomong. Bisa saya ngomong cuma 20 menit biasanya kalau sama tamu. Hari ini 1 jam bener ya. Masa 30 minutes the most nih 1 jam ngomong banyak hal. Terima kasih, Tapi thank you Mbak. so much loh. Iya, Menurut terima saya kasih. hari ini sangat informatif. Terutama yang tadi Mas bilang ya, kita boleh ngamen jualan gini-gini dan nggak usah terlalu stres. Yang penting kita pertama-tama harus dulu jangan cuek itu pertama-tama dia. Cyber stage pun jangan cuek itu aja ya. Jangan cuek. Guys, yang muda-muda jangan cuek ya. Thank you so much ya Mas ya. Makasih, Thank you. guys. Thank you.